Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Penghuni hotel 24 tahun adalah suatu gedung yang dibangun pada tahun 1895 di New York City, tahu ya, ada di US, di Amerika sana. Gedung ini bernama Herald Square Hotel, dibangun oleh dua arsitek yang juga membangun perpustakaan nasional New York City. Herald Square Hotel berbintang 4, middle to high class. 5 Maret 1931, ada seorang wanita yang keluar dari kamar 552. Wanita ini berkata kepada staf dan dia minta tolong untuk dipanggilkan dokter karena adiknya sepertinya sudah mau meninggal. Jadi staf hotel pun datang ke kamarnya dan ia melihat ada seorang wanita tua yang berbaring di atas sofa yang ternyata wanita ini sudah meninggal. Staf hotel itu terkejut melihat keadaan kamar yang sangat berantakan, di mana-mana ada sampah, kertas koran yang sudah menguning, dan ada koper yang sudah berjamur, dan ada beberapa lukisan digeletakkan begitu saja di kamar hotel. Dalam 24 jam, kamar itu pun menjadi ramai. Banyak polisi dan juga pengacara yang memasuki kamar itu. Mereka mencari tahu siapa penghuni kamar 552 itu. Yang setelah diselidiki namanya adalah Nyonya Ida Mayfield Flowers. Nyonya Ida Mayfield Wood. Ida Wood ternyata tinggal di situ cukup lama. Jadi pertama kali yang ditanya adalah para karyawan hotel mengenai latar belakang bagaimana Ida Wood bisa sampai ke kamar itu. Manajer hotel mengatakan kalau ia sendiri baru bekerja di sana 7 tahun, walaupun 7 tahun sudah lama juga ya. Ia sama sekali tidak mengetahui siapa Ida Wood. Ia tidak pernah melihat Ida Wood, tidak pernah melihat adiknya yang meninggal itu, Mary Mayfield, karena mereka berdua tidak pernah keluar kamar. Menurut catatan hotel, Ida Wood check-in di hotel pada tahun 1907. Pada saat check-in itu, Ida Wood datang bersama dengan dua wanita. Yang pertama adalah Mary Mayfield yang meninggal itu, adiknya, dan seorang wanita lagi bernama Emma Wood. Kemana Emma Wood? Teka-teki ini semakin berlanjut. Maka yang pertama kali dilakukan adalah memindahkan Ida Wood ke kamar yang lain karena kamar 552 itu mau diperiksa. Dari catatan hotel itu juga diketahui kalau pada saat check-in itu Ida Wood memesan 2 kamar, dan ketika resepsionis bertanya berapa lama mereka kira-kira mau tinggal, Ida Wood berkata, ya nanti dilihat dulu apakah aku suka tinggal di situ atau tidak. Kamar yang dipesan itu adalah kamar suite 551 dan 552. Tidak ada staf yang pernah memasuki kamar itu, dan ada salah satu karyawan maid yang bertugas untuk menjaga kebersihan di lantai 5 itu. Ia berkata kalau ia jarang masuk ke kamar itu. Kalaupun misalnya kamar itu dibuka hanyalah untuk menyerahkan spray yang kotor, minta diganti. Dan officially maid itu tidak pernah memasuki kamar itu. Sedangkan bellhop yang lain secara rutin ia mengetuk pintu kamar itu hanya untuk bertanya kira-kira Ida Wood, Mrs. Wood butuh apa. Dan yang biasanya yang dipesan oleh mereka adalah telur, bacon. Jadi mereka ada membuat kompor portable di situ dan memasak di sana. Dan sesekali Ida Wood pesan ikan yang dimakan mentah. Walau memang ikan terkadang kalau dimakan mentah itu enak-enak juga ya, tetapi tidak tahu ada dikasih bumbunya atau tidak. Kadang juga mereka minta dibelikan tembakau Copenhagen, sigaret Havana, dan memesan petroleum jelly yaitu Vaseline. Ada yang menarik dari Vaseline ini, dimana banyak yang melihat Nyonya Ida Wood ini terlihat seperti wanita yang tidak terlihat tua. Padahal pada saat ditemukan itu usianya 93 tahun. Jadi Ida Wood ini wajahnya tuh seperti merah merona, pink merona, tanpa ada wrinkle, tanpa ada kerut sekalipun, dan cantik seperti layaknya gadis-gadis pada usia yang jauh lebih muda. Walaupun Ida Wood ini pendengarannya sudah sangat berkurang dan dari tangannya juga berkerut-kerut kalau menurut kesaksian para staf di sana. Setelah Ida Wood dipindahkan di kamar lain yang masih ada di hotel itu di bawah di lantai 1, maka kamar itu pun digeledah dan mereka sangat terkejut menemukan ternyata ada harta karun di balik sampah-sampah itu. Mereka menemukan ada surat berharga, ada tongkat diberikan oleh Presiden James Monroe, surat Charles Dickens ke Benjamin Wood, ada perhiasan-perhiasan, kalung, gelang, cincin, anting, dan tiara, gaun-gaun yang tampak indah, dan uang jumlahnya puluhan ribu dolar. Ida sendiri pada saat dia dipindah, dia protes. Dia bilang, untuk apa aku dipindah? Aku bisa merawat diriku sendiri. Dan ketika ia dipindah ke ruangan lain itu, nurse
nurse yang menjaga dia, karena dia sudah terlalu tua ya, sudah umurnya 93 tahun. Nurse ini yang memberikan dia vitamin, yang mengurusi dia sehari-harinya. Ketika Aida tidur, nurse melihat pouch yang diselipkan di balik gaun yang dipakai oleh Aida. Dan ia pun diam-diam mengambil pouch itu yang ternyata isinya uang sejumlah 500.000 US dollar. Ambil kopi dulu. Tadi sampai mana ya? Tadi gini ya. Wanita itu bernama Ida Mayfield Wood. Yang menakjubkan adalah usianya 93 tahun pada saat ia keluar dari kamar itu. Check-in dari tahun 1907 dan baru keluar kamar pada tahun 1931. 24 tahun di dalam kamar. Ida Mayfield Wood mengaku kalau ia menikah dengan seorang pria yang bernama Benjamin Wood yang merupakan adik wali kota New York, Fernando Wood. Jadi bisa kita tahu ya, kalau sangat Ida Mayfield pada saat datang ke New York usianya baru 19 tahun di tahun 1857. Mendengar desas-desus, di situ ada seorang pria yang sangat menarik yang bernama Benjamin Wood, maka Ida pun mengirimi Benjamin surat yang isi suratnya sebagai berikut. Mr. Wood, sir, aku sering dengar kamu dari perempuan, salah satu mantan kamu. Katanya kamu suka wajah baru. Saya baru di kota ini dan dalam affair de cœur. Saya bisa menjalin keintiman denganmu, durasi selama kamu cocok. Saya tidak jelek, juga tidak menyenangkan. Mungkin tidak setampan wanita yang bersamamu saat ini. Tapi saya tahu sedikit banyak dan ada pepatah lemah, pengetahuan adalah kekuatan. Ida tahu persis Benjamin Wood sudah punya istri yang bernama Delia. Dan sebenarnya pada saat itu bukanlah zamannya wanita yang sangat berani untuk mendekati pria ya, karena bisa dikatakan hal itu sangat-sangat lancang, wanita yang sangat tidak sopan, yang tidak mempunyai etiket, yang tidak terlihat elegan. Karena biasanya ya pria yang mendekati wanita dulu. Ida Mayfield ya, karena waktu itu belum married ya, mengirimi surat sampai nekat seperti itu. Bucin banget ya, pengen cari-cari orang siapapun itu ya, asalkan berduit. Dan meskipun statusnya adalah sebagai pelakor, hal itu dikatakan sebagai nothing to lose, nggak ada salahnya dong. Kalau gue misalnya nggak berhasil ngedapetin si Ben juga nggak masalah, gue berhasil dapetin ya malah untung. Kenapa mesti malu-malu? Maka Ben pun bertemu dengan Ida, dan sejak saat itu mereka berdua itu lengket perangko. Sepertinya Ben sangat tergila-gila dengan Ida, entah karena tatapan sendunya, senang duit, atau entah karena wajahnya yang memang sangat menakjubkan, yang terlihat cantik pada saat itu, pada zamannya. Rambutnya yang hitam, yang tergerai panjang, dan kesederhanaannya. Di balik semua itu, Ben sangat menggilai Ida karena hubungan sembunyi-sembunyi mereka, affair de cœur-nya, sampai 10 tahun. Delia menurut berita-berita tidak mengetahui tentang perselingkuhan ini, tetapi gue ragu ya, pastilah Delia tahu. Dia ada cium-cium gelagat suaminya, ada main sama perempuan lain ya, tetapi karena duit berbicara ya, Delia bisa jadi hanya diam-diam saja. Pada tahun 1867 Delia pun meninggal. Setelah Delia meninggal, Ben serta Ida pun meresmikan hubungan mereka dengan tali suci ikatan pernikahan. Mereka pun resmi menikah. Cuma ternyata tampaknya Ida harus menerima salah satu kelemahan, kekurangan dari suaminya ini, yaitu gambling. Dia sangat suka namanya judi. Kalau sekarang judi online, sampai ada salah satu artis yang cerai gara-gara suaminya hobi judi. Tapi Ida lebih cerdik. Ida buat kesepakatan dengan suaminya, kalau kamu judi boleh-boleh aja, tapi kalau kamu menang, kamu harus bayar ke aku. Kalau kamu kalah, setengahnya harus kamu bayar juga ke aku. Jadi menang atau kalah, duit lo tetap harus disetor ke gue. Ben sepakat. Ida dengan setia menunggui Ben judi. Ia akan duduk di kereta kudanya di luar gedung tempat Ben berjudi, sampai Ben pun keluar dari gedung itu dan bilang, ini aku menang, ini aku kalah. Tetapi kalau menang, tetap Ida dapat duit. Setiap kali Ben menyerahkan uang kepada Ida, itu selalu disertai dengan surat, from your husband, Ben. Dan sepertinya di suratnya itu diselipkan ada uang. Sampai pernah Ben suatu ketika menang judi, yaitu sampai
melemparkan uangnya 10.000 US dollar ke tempat tidur dan suruh si Aida hitung uang sebanyak itu. Bahkan saking gila judinya, Ben pernah menaruhkan perusahaannya The Daily News kepada orang lain. Untung syukurlah itu Daily News tidak berhasil dimiliki orang lain. Karena menang, Daily News pun jatuh ke tangan Aida. Ketika Ben meninggal di tahun 1900, Ben meninggal tidak meninggalkan properti apapun karena semuanya sudah atas nama Aida. Hanya sedikit uang yang ia tinggali karena semuanya sudah dimiliki Aida. Sepeninggal suaminya, Aida pun berusaha giat bagaimana caranya survive, berjuang, bertahan hidup. Yang karena The Daily News sudah menjadi miliknya, ia pun berusaha mengedit dan mempublish koran itu. Tetapi ya karena itu adalah milik suaminya, Aida tidak mampu untuk berbuat lebih banyak, sehingga Aida menjual The Daily News kepada New York Sun senilai 250.000 sampai 300.000 dolar. Setelah menerima uang itu, ia ya seperti hidup senang lah dengan adik dan anaknya Emma Wood. Sampai akhirnya terjadi Panic Attack 1907, di mana pada saat itu banyak orang yang telah menabung sejumlah uang di bank. Mereka menarik semua dananya dan termasuk Aida juga menarik uangnya. Ia keluar dari bank membawa uang sebesar 1 juta US dollar yang sampai pesuruh mondar-mandir menolong dia, membantu dia. Aida juga menjual seluruh asetnya, propertinya, dan ia juga menjual lukisan-lukisan, perhiasan, furnitur, serta patung yang ada di setiap propertinya dalam bentuk cash. Lalu ia masuk ke Herald Square Hotel, tetapi Emma Wood meninggal di tahun 1928 pada saat usianya 71 tahun di rumah sakit. Yang tidak diceritakan bagaimana bisa Emma Wood meninggal di rumah sakit, tapi nampaknya Aida dan Mary membopongnya sampai ke rumah sakit. Aida selama tinggal di hotel itu jarang sekali mandi, ya mungkin hanya setahun sekali karena mengingat cuacanya dingin atau entah karena ia memang tidak mau keluar dari kamarnya. Tetapi ia rutin mengoleskan petroleum jelly ke wajahnya karena itu wajahnya terlihat sangat kambing, terlihat sangat menakjubkan. Terlebih kayaknya gue mulai terdengar seperti di endorse Vaseline ya. Tetapi enggak kok, gue juga pakai Vaseline sih. Pada saat terbongkarnya kamar 552 itu, maka ada banyak orang yang datang, apalagi nama Mayfield, di mana Aida sempat mengatakan kepada Ben kalau Aida ini adalah anaknya Henry Mayfield yang merupakan pengusaha gula di Louisiana. Dan Aida juga katakan kepada nurse yang menjaganya pada saat ia dipindah kamarnya itu, memiliki ibu yang tahu berbicara banyak bahasa, German, Spanish, French, dan ibunya sangat educated person. Ada sebanyak 1.103 orang yang memperebutkan hak asuhnya mereka untuk merawat Aida, mengingat harta warisannya yang akan didapat itu berjumlah sangat besar. Apalagi pada saat itu terjadi depresi ekonomi, hingga akhirnya Joseph Cox yang merupakan pengacara yang dari awal itu yang mencari tahu tentang Aida Wood ini, ia sampai menelusuri dari dokumen-dokumen yang ada di dalam kamar itu dan melakukan banyak interview. Akhirnya dari sana sampai si Joseph ini ke Louisiana. Tetapi ternyata Aida bukan anak dari Henry, yang bahkan Henry pun tidak mengenal siapa itu Aida. Sampai akhirnya Joseph Cox ke pekuburan yang ada di Massachusetts. Akhirnya didapat ke toko roti Aida. Yang mengejutkan, ternyata Aida ini bisa dikatakan sebagai scammer. Aida yang nama aslinya adalah Ellen Walsh. Ia merupakan anak dari seorang imigran yang bernama Walsh yang berasal dari Irlandia dan ibunya berasal dari Dublin. Mereka keluarga ya bisa dikatakan membuka toko roti untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Pada umur Aida 12 tahun, keluarganya menjadi imigran pindah ke Massachusetts, tinggal di sana sampai akhirnya Aida kabur dari keluarganya itu pada usia 19 tahun ke New York. Ia mengganti namanya menjadi Aida Mayfield karena Mayfield itu terdengar bagus, enak kedengaran di telinga. Aida juga mengajak adiknya
Mary Walsh, yang Mary ini mengubah namanya juga menjadi Mary Mayfield. Dan Emma ternyata adalah adiknya yang paling kecil. Dia mengajak adik-adiknya ikut serta ke New York, ke tempat yang asing yang belum pernah ia lihat sama sekali. Gue di sini sampai ada tanda tanya nih, kenapa dia kabur? Karena kalau Aida kabur dan dia sampai di New York pada tahun 1857, usianya baru 19 tahun, sedangkan Emma Wood pada saat kejadian baru lahir. Apakah memang Emma Wood itu anaknya Aida tetapi bukan anak kandungnya Ben, jadi lain bapak? Karena Emma menyandang nama Wood, tidak memakai nama Mayfield, kabur ke New York, hidup kepepet, dan bisa mendapatkan nama Benjamin Wood yang dari suratnya itu dibilang kalau ia mendengar desas-desus nama Benjamin Wood dari mantan kekasihnya Ben. Cuma sekedar teori gue aja karena tidak ada kejelasan langsung apa yang terjadi, apa yang membuat Aida kabur dari keluarganya membawa bayi yang baru lahir. Aida Wood, wanita yang tinggal 24 tahun di hotel yang ternyata adalah orang kaya yang kalau memberi tips cuma 1 sen, dia bilang ini adalah harta gue yang terakhir. Padahal ternyata ia sangat-sangat kaya. Setelah melewati proses pengadilan, akhirnya pengadilan pun memutuskan harta warisan Aida Wood dibagikan kepada 10 relatif dari Aida, Ellen Walsh. Jadi ada 10 keluarga dari keluarga Irlandianya itu yang paling berhak. Masing-masing mendapatkan 90.000 US dollar. Kalau sekarang dinilai 1 juta US dollar. Bisa dibayangkan ya, pada saat itu sudah terjadi depresi ekonomi yang sangat-sangat merana. Dapat rezeki nomplok sebesar itu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.